Oke, ya, jadi, sesuai dengan, yang kita bahas di pertemuan pertama, yaitu kita ketahui bahwa, ekspor ya, ataupun impor itu kan kemarin disebut juga sebagai, perdagangan dokumen, kan seperti itu. Nah, jadi kita tahu bahwa, memang ekspor itu ya berbeda dengan kegiatan, domestik kan seperti itu ya. Oke, sehingga di sini ya dari, yang ada di sini bahwa perdagangan internasional atau dalam hal ini khususnya ekspor ya. Jadi di sini ada para pelakunya ya, di sini ada para pelaku, kemudian di sini ada dokumennya kan seperti itu ya, dokumen ekspor ya, dokumen ekspor ya. Oke, jadi di sini ya para pelaku di sini nanti siapa saja akan kita lihat, kemudian barulah terjadi transaksi kan seperti itu ya. Atau transaksi kegiatan jual beli atau ekspor di sini ini merupakan aktivitas dari ini ya. Para pelaku, kemudian para pelaku di sini dia akan menerbitkan, dia akan membuat, dia akan mempersiapkan semua dokumen yang dibutuhkan ya dalam rangka apa? Dalam rangka transaksi ini kan seperti itu ya. Eh, Sehingga di sini ya tanpa adanya dokumen di sini ya tanpa adanya dokumen maka kegiatan ini ya perdagangan internasional dalam hal ini ekspor ini tidak bisa jalan kan seperti itu ya. Jadi kita ketahui bahwa ekspor itu kan ya kemarin bahwa ekspor itu kan melewati border ya, melewati batas antar negara. Sehingga untuk melegalkan hal itu salah satunya adalah adanya dokumen di sini kan seperti itu ya, dokumen. Nah, kemudian ya kemarin sudah kita ulas juga bahwa tanpa adanya dokumen ya, tanpa dokumen maka nanti si eksportir ya, si eksportir ini kan nanti tidak bisa mencairkan pembayaran. Kemarin kan seperti itu. Kemudian bagi si importer ya, dia tidak bisa ngambil barang kan seperti itu ya kan. Dia tidak bisa ambil barang tuh. Di mana? Ya otomatis di pelabuhannya kan seperti itu. Kemarin adalah di port of loading ya, di polnya ya, port of loading. Nah, jadi di sini sama juga ketika kita impor ya, ketika dokumen ekspor itu belum dikirim oleh si eksportir yang ada di luar negeri, dokumen itu belum kita terima, maka ya kita tidak bisa ngambil barang di pelabuhan kan seperti itu. Ya, karena untuk kita bisa ngambil barang di pelabuhan pelabuhan kita, pelabuhannya importer, itu ya kita harus bisa menunjukkan dokumen-dokumen itu kan seperti itu. Tanpa dokumen maka barang tidak bisa keluar kan seperti itu. Nah, kemudian kemarin disebut juga bahwa ada beberapa dokumen ya, ada beberapa dokumen yang itu sifatnya adalah negotiable ya, negotiable. Artinya apa? Artinya salah satu dokumen dari seperangkat dokumen yang ada itu kan bisa diperjualbelikan kan seperti itu. Artinya negotiable, iso diduitke kan seperti itu. Dokumen apa? Kemarin sudah kita singgung, salah satunya adalah dokumen BL ya, Bill of Lading ya. Jadi di sini kemarin BL itu kan salah satu dokumen ekspor yang di mana penerbitnya atau pengissuednya itu adalah shipping company kan seperti itu ya. Shipping company kemarin ya, nanti kita lihat satu persatu ya, shipping company ya. Dia menerbitkan BL. Ya, jadi BL di sini ya kemarin salah satu fungsinya adalah sebagai kepemilikan ya, tanda kepemilikan barang kan gitu. Ya. Jadi siapa yang memegang BL berarti dia itu berhak atas barang itu kan seperti itu. Ya. Tuh, ya. Jadi sekali lagi di sini bahwa perdagangan internasional baik ekspor maupun impor itu disebut juga sebagai perdagangan dokumen. Kenapa? Karena tanpa dokumen maka transaksi itu tidak bisa berjalan.
Tidak bisa berjalannya tadi eksportir tidak bisa mencairkan pembayaran, kemudian si importir itu tidak bisa ngambil barang. Kan seperti itu ya, sama juga kita jual barang tapi nggak terima uang, kita beli barang tapi tidak terima barang, kan seperti itu ya. Analoginya seperti itu ya. Oke, jadi ini adalah konsep dari perdagangan internasional. Kenapa ada banyak pelaku, kemudian nanti kenapa ada banyak dokumen, kan seperti itu. Oke, ya berikutnya adalah terkait dengan siapa saja ya, siapa saja pelaku dari kegiatan ekspor. Oke, jadi di sini ada sekian ya, ada sekian yang notabene ini adalah di tempat kita ya, di tempat kita. Meskipun di sini ya, meskipun di sini ini sebenarnya masih ada lagi ya, masih ada lagi. Oke, jadi di sini kita lihat ada 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15 ya, 15 ditambah importer 16 ya. Lebih kurangnya nanti ada sekitar 16 pelaku ya, 16 pelaku. Ya, meskipun ini tidak semua pelaku, tidak semua instansi ya, tidak semua instansi itu eksportir nanti berhubungan atau bersinergi langsung, kan seperti itu ya. Oke ya. Jadi di sini sekali lagi bahwa tidak semua dari ke-16 pelaku di sini nanti semuanya eksportir selalu berinteraksi, belum tentu ya, belum tentu. Kita lihat contohnya adalah nih yang paling dekat ya. Di sini ada si produsen ya, di sini ada produsen nih ya, di sini ada produsen. Apakah eksportir itu selalu dia itu berinteraksi dengan si eksportir? Ya, belum tentu. Ya, belum tentu. Kita lihat dulu eksportirnya, jenis eksportirnya ini eksportir apa kan seperti itu. Ya kan? Kemarin itu kan ada eksportir produsen ya, ada eksportir produsen, kemudian kemarin ada eksportir broker kan seperti itu kan. Ya, kemarin sudah tahu artinya apa? Artinya kalau dia eksportir itu sebagai eksportir brokers ya, otomatis dia akan berinteraksi dengan si produsen atau supplier atau pemasok kan seperti itu. Tapi kalau eksportirnya di sini dia itu include sebagai produsen, artinya eksportir itu dalam menghasilkan barang dan jasa, dia termasuk sebagai produsen, termasuk di dalam aktivitasnya itu ada produksi barang, maka otomatis interaksi dengan produsen atau dengan pemasok atau dengan supplier itu tidak ada. Ya, supplier di sini maksudnya adalah supplier untuk bukan bahan baku ya, bukan bukan bahan baku tetapi lebih pada final goods yang akan dia jual kan seperti itu. Oke, ya. Jadi di sini ada eksportir. Kemudian ada di sini adalah yang paling dekat dulu yaitu ada bank ya. Kemarin ya di prosedur kemarin bahwa bank ya semua transaksi antara eksportir dengan importir pasti menggunakan mekanisme atau menggunakan jasa dari bank. Entah itu metode pembayarannya itu LC maupun non LC pasti akan menggunakan jasa bank kan seperti itu ya. Jadi bank di sini kan perannya kemarin adalah kalau di prosedur awal kemarin dia sebagai penerbit LC kan seperti itu ya. Sebagai penerbit LC kemudian nanti sebagai lalu lintas pembayaran kan seperti itu kan. Itu. Nah, kemudian di bawahnya di sini ya ini tidak saya urutkan dari tingkat kepentingannya, artinya di sini saya acak ya. Jadi di sini memang saya menyusunnya bukan berdasarkan asbabun nuzulnya ya, asbabun nuzulnya ya. Oke, jadi di sini kita yang paling dekat dulu ada BPSMB ya. Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang. Oke, jadi di sini bahwa eksportir ya, eksportir sebelum mengekspor dia itu untuk produk-produk tertentu ya. Ya, jadi di sini hati-hati ya, yang perlu di-note adalah tidak semua produk itu harus diuji. Tidak semua produk itu harus ada sertifikasi mutu barangnya, itu tidak selalu ya.
Jadi di sini untuk produk-produk tertentu perlu produk yang akan kita kirim, produk yang akan kita jual itu harus diuji terlebih dahulu, yaitu kita bawa produk itu atau kita mengajukan surat ke BPSMB ya untuk apa? Untuk dilakukan uji mutu ya. Contohnya apa? Contohnya misalnya kita eksportir untuk produk tembakau ya, tembakau misalnya. Maka nanti harus ada nih ya, harus ada pengujiannya. Kemudian kopi ya harus ada pengujiannya ya. Jadi sekali lagi tidak semua barang ekspor itu harus dilakukan dan uji dan sertifikasi mutu atau kualitas dari barang itu sendiri ya. Itu ya kalau di Solo BPSMB ini di Jalan Slamet Riyadi ya di Jalan Slamet Riyadi di sekitar ini apa namanya Keraton Kartosuro ya di situ di sekitar situ ya untuk di Solo. Oke ya. Nih, jadi untuk barang-barang tertentu harus dilakukan uji ya. Oke, berikutnya adalah di sini ada freight forwarders, kemudian ada EMKL atau EMKO ya. Jadi freight forwarders maupun EMKL atau EMKU di sini ini adalah perusahaan jasa ya, perusahaan jasa ya. Ya, perusahaan jasa. Jasa apa? Ya jasa pengiriman barang ya, jasa pengiriman barang untuk ekspor maupun impor. Nah, cuma di sini nanti di tempat kita ya di Indonesia khususnya itu ada perbedaannya antara freight forwarders maupun EMKL atau EMKU ya. Jadi EMKL di sini adalah ekspedisi muatan kapal laut ya. Kalau U itu ekspedisi muatan kapal udara kan seperti itu. Nah, bedanya apa? Bedanya di sini adalah perbedaan mendasarnya bahwa freight forwarder atau FF gitu aja ya, FF dia ini merupakan kepanjang tanganan dari shipping company. Artinya apa? Artinya aktivitas dari FF di sini dia lebih pada kaitannya dengan alat angkut utama dengan pelayaran ya kalau itu melalui laut ya. Itu ya. Jadi nanti misalnya kita seorang eksportir ya, kita seorang eksportir kita itu ketika akan melakukan pengapalan, kita akan mengirimkan barang melalui laut maupun melalui udara, itu kita kontaknya itu bisa ke forwarders atau bisa langsung ke shipping company ya. Jadi di sini forwarders ya, ini ya, forwarder di sini dia itu bisa bertindak sebagai agen dari shipping company. Atau dia itu bertindak sebagai perusahaan pelayaran tetapi tidak punya kapal. Ya, itu. Kemudian di sini kalau EMKL, EMKU, jadi EMKL di sini ini lebih pada activity-nya atau aktivitasnya itu lebih pada inland transport ya, inland transport. Oke. Jadi inland transport di sini contohnya gini ya, contohnya kita mau ekspor tuh ya dari Solo ya, dari Solo kemudian melalui pelabuhan Tanjung Mas misalnya. Nah, di sini ya si eksportir itu kan otomatis butuh truk tuh ya kan, butuh tracking tuh. Untuk apa? Untuk ngambil kontainer kosong, kemudian kontainer kosong itu dibawa ke pabrik kita untuk di staffing ya. Staffing kemarin memasukkan barang ke dalam kontainer, noto barang ya, menata barang dalam kontainer. Kemudian nanti dibawa ke pelabuhan kan seperti itu ya. Itu biasanya si eksportir itu minta tolongnya adalah ke EMKL atau EMKU. Ya, jadi di sini eksportir itu biasanya menggunakan pihak ketiga yaitu EMKL atau EMKU. Kenapa? Biasanya eksportir itu mau repot, ya, tidak mau repot, ya. Jadi nanti untuk ngurus kontainernya, untuk ngurus trackingnya, truknya, ya, kemudian nanti untuk ngurus agar barang itu atau kontainer itu bisa masuk ke pelabuhan, ya, ke POD, ke POL, ya, ke port of loading, ya, ke port of loading, ya, agar
barang itu bisa masuk ke pelabuhan, itu kan harus melewati bea cukai. Kemarin kan gitu kan, ya harus melewati bea dan cukai. Sehingga otomatis biasanya si eksportir itu juga menggunakan jasa EMKL untuk apa? Untuk menguruskan fiat muatnya, ya, fiat muat. Ya, fiat muatnya. Artinya nanti yang submit PEB kemarin kan, dokumen PEB itu biasanya juga diserahkan ke EMKL. Ya, ke EMKL. Oke, sampai nanti kontainer itu betul-betul turun di pelabuhan atau istilahnya adalah seaway ya, CY ya, CY bacanya kalau di bahasa logistiknya adalah seaway ya. CY, container yard, lapangan penumpukan kontainer ya. Seaway ya, sampai kontainer itu diturunkan di seaway ya. Nah, sampai di situ ini biasanya kalau di tempat kita di Indonesia itu diurusi oleh si EMKL. Ya, jarang sekali eksportir itu ngurus dewe ya, ngurus sendiri di pelabuhan di sini jarang sekali. Ya, kalau untuk fiat muatnya, ya kalau untuk fiat muatnya biasanya sih untuk perusahaan-perusahaan yang sudah stable ya, perusahaan-perusahaan yang sudah gede, fiat muatnya artinya izin ke bea cukainya itu biasanya dilaksanakan sendiri. Kenapa? Karena nanti untuk sekarang ya untuk izin atau untuk fiat muat untuk submit dokumen PEB itu kan sekarang menggunakan yang disebut dengan jaringan EDI, Electronic Data Interchange ya. EDI ya, Electronic Data Interchange ya. Pak Ana, maaf memotong Pak. Ya. Ini ada teman-teman yang udah masuk tapi belum di ACC sama Pak Ana. Oke, it's okay, nggak apa-apa. Makasih Pak, maaf. Oke, ya terima kasih. Oke, ya jadi apa namanya menggunakan sistem EDI, Electronic Data Interchange atau pertukaran data elektronik. Nah, jadi di sini si eksportir ya, si eksportir itu kadang itu ya, bukan kadang ya, terutama eksportir yang belum stable, eksportir yang dia itu UKM, dia itu tidak apa memiliki jaringan itu karena jaringan itu memang mahal gitu loh. Sehingga biasanya dia percayakan lagi-lagi ke EMKL. Beda kalau perusahaan-perusahaan yang sudah stable, perusahaan-perusahaan yang sudah gede ya, yang sudah gede itu ya dia urus sendiri untuk fiat muatnya saja ya, untuk izin ke bea cukainya saja. Itu. Oke, kemudian ada perusahaan tracking ya. Jadi di sini lagi-lagi sebenarnya kalau kita lihat EMKL kemudian freight forwarders ya. Oke ya. Sorry, untuk untuk FF atau freight forwarders itu dia itu tidak ngurusi kayak gitu ya. Ngurusi kayak gitu itu ya ini tadi ya, pilihan transport, kontrak ini dan seterusnya itu dia tidak ngurusi, yang ngurusi hanya kontrak dengan shipping company ya. Misalnya contohnya di sini ada Sritek misalnya ya. Sritek. Ya, Sritek dia mau ekspor tuh ya, dia mau ekspor. Oke, ya pokoknya nih untuk EMKL-nya saya pakai punyanya siapa misalnya. Kemudian nanti untuk shipping company untuk kapalnya sudah biar diurusin nanti si forwarding misalnya. FFA misalnya seperti itu ya. Biasanya seperti itu ya. Oke, kembali ke sini ya. MKL MKU. Nah, di sini MKL MKU ya. MKL khususnya ini juga mereka itu apa ya, dia itu juga bukan suatu perusahaan yang punya truk sendiri, yang punya trailer sendiri, yang punya apa namanya, tracking sendiri ya. Ya ada ya perusahaan yang dia itu perusahaan tracking, kemudian dia sekaligus sebagai MKL itu juga ada ya. Tetapi sebagian besar ya di Jawa Tengah khususnya MKL itu ya dia hanya jasa saja ya. Dia truknya nanti itu ya dia akan booking, dia pesen ke perusahaan truk tersendiri seperti itu. Jadi memang ada yang EMKL itu apa namanya include punya truk, ada yang EMKL itu dia itu hanya EMKL saja. Ketika nanti ada order ya dia nanti akan pesen truknya ke perusahaan truk gitu aja. Ya, ada yang seperti itu. Ya,
Itu ya. Jadi sekali lagi nanti di sini MKL itu ada yang memang itu dia memiliki truk, ada yang tidak memiliki truk. Kalau dia tidak memiliki truk, berarti nanti ketika ada order, ya sudah dia order, dia pesen truk untuk ngambil kontainer kosong seperti itu ya. Jadi masih di pihak ketiga kan ya. Jadi MKL ini sudah pihak ketiga, nanti untuk truknya ya dia apa namanya sewa truk tersendiri gitu. Oke, tapi, ada juga yang kalau di Semarang ya, di Jawa Tengah khususnya perusahaan-perusahaan, ada yang perusahaannya anak cabang dari Samudra Indonesia, itu namanya Samudra Perdana, dia punya truk sendiri, dia sebagai EMKL, dia juga sebagai forwarder juga. Tetapi di situ terpisah ya, tetap terpisah ya, tetap terpisah. Oke, jadi di Samudra Perdana itu dia itu perusahaan tracking ya, tapi punya samudra logistik juga ya. Dia sebagai EMKL di sini ya. Itu. Oke, kemudian yang perusahaan truk murni yang gede ya, dia bukan sebagai MKL kalau di Semarang mungkin pernah dengar yaitu Siba ya, PT Siba Surya. Dia itu truknya banyak ya, truknya banyak. Dia itu ya termasuk yang paling gede, perusahaan tracking kontainer paling gede ya di Jawa Tengah ya, di Jawa Tengah. Dia apa namanya, kompetitornya ya tadi Samudra Perdana itu yang 2 perusahaan truk paling gede. Tetapi setahu saya yang Siba Surya itu dia bukan sebagai MKL, dia hanya di jalannya atau bisnisnya hanya di perusahaan tracking saja. Oke, ya makanya di sini tak pisah ya, tak pisah karena memang tadi ya ada yang dia itu MKL murni, ada yang MKL sekaligus sebagai tracking company kan seperti itu. Oke, berikutnya adalah bea cukai ya, bea cukai kemarin jelas ya. Nih ya tanpa ini ya barang kita nggak bisa diekspor kan seperti itu ya. Tanpa ini nggak bisa diekspor ya. Oke, ya bea cukai, ya bea cukai. Kemudian berikutnya ada dinas karantina. Jadi ketika nanti kita akan ekspor terutama untuk tumbuhan, ya untuk tumbuhan, ya tumbuhan hidup, kemudian kemudian binatang, ya binatang hidup terutama, ya maka nanti harus ada sertifikat ya yang harus dikeluarkan oleh dinas karantina. Artinya apa? Artinya barang yang akan kita ekspor itu harus dikarantina terlebih dahulu ya. Lokasinya di mana? Lokasinya ya di sekitar pelabuhan juga ya. Itu ya dinas karantina. Oke, namanya nanti ada sertifikatnya nanti. Kemudian ada dinas peternakan ya, dinas peternakan ini khusus untuk ternak ya. Kemudian di sini ada DJPEN. DJPEN itu Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional di bawah Kemendak ya. Kemudian ada ITWC International Trade Promotion Center, kemudian ada Atase Perdagangan ya dan seterusnya. Ini apa? Ya, nanti ketika si eksportir ini mau melakukan promosi ya dia akan melakukan promosi kemudian dia butuh tuh data ya terkait dengan siapa importer yang sering masuk ke Indonesia dan seterusnya kemudian negara yang dituju ya. Jadi nanti ada yang disebut dengan akses dan survei pasar. Jadi kemarin ya 10 langkah ekspor salah satunya sebelum si eksportir itu menentukan negara mana yang dituju itu kan harus dilakukan survei terlebih dahulu, harus dilakukan investigasi terlebih dahulu kan seperti itu ya. Salah satu informasinya itu bisa diambil dari sini ya, salah satu informasinya ya. Itu. Kemudian ada perusahaan asuransi ya otomatis ya. Jadi nanti di perusahaan asuransi itu ya lekat banget ya terutama nanti kaitannya dengan Incoterm ya, kaitannya dengan Incoterm ya. Oke, kemudian shipping company, kemudian depo kontainer. Nah, di sini tak jelaskan sedikit depo kontainer. Jadi di sini depo kontainer itu merupakan partner ya, merupakan partner dari shipping company ya, merupakan partner dari shipping company. Kenapa partner? Ya, jadi di sini ya. Shipping company ketika dia berlabuh di Indonesia misalnya di Tanjung Mas contohnya, itu kan tidak mungkin misalnya contohnya adalah Masline ya, Masline ya, Masline ya, Masline ya.
Tulisannya MAERSK ya, bacanya Mas gitu aja, nggak usah meres, nah, kan susah ya. Masline ya. Masline itu dia itu sandar, dia itu berlabuh itu lebih dari 120 negara di dunia. Artinya apa? Artinya hampir semua negara di dunia ini menjadi rute dari perjalanan kapalnya Masline. Nah, otomatis di sini tidak mungkin kan, Masline di sini dia memiliki cabang, dia memiliki bengkel, dia memiliki apa namanya garasi kontainer di setiap negara kan nggak mungkin. Nah, sehingga di sini Masline itu dia itu memiliki partner yaitu perusahaan depo kontainer, ya, depo kontainer. Kalau di Semarang itu ada ya, di sekitar pelabuhan juga, tapi ya agak jauh ya, di sekitar pelabuhan. Jadi di sini depo kontainer itu kan eh, semacam agen ya, semacam partner dari shipping company untuk apa? Untuk menaruh, meletakkan, mereparasi, mengatur kontainer yang masuk keluar ke negara itu ya, ke wilayah itu ya, ke pelabuhan itu. Misalnya Semarang ya, Semarang itu salah satu partner dari Masline itu misalnya ada SS Log, Sarana Samudra Logistik ya, itu perusahaan depo kontainer. Ada banyak perusahaan depo kontainer. Jadi dia berpartner dengan Masline. Jadi nanti ketika ada impor misalnya kontainer masuk ya, kontainer masuk ke pelabuhan misalnya, kemudian barangnya diambil oleh si importer, kemudian kontainer kosong itu akan ditaruh mana? Kontainer kosong itu nanti akan ditaruh atau akan dikembalikan ke depo kontainernya SS Log. Ini contohnya Masline ya, contohnya Masline. Begitu juga nanti ekspor ya. Ekspor ketika Anda misalnya mau ekspor, ambil kontainernya dari mana? Ya. Kalau menggunakan Masline berarti nanti ambil kontainernya adalah di SS Log ya, Sarana Samudra Logistik ya di daerah Semarang kan seperti itu ya. Itu. Jadilah itu yang mengatur keluar masuknya kontainer, kemudian mereparasi. Jadi kenapa perlu direparasi? Jadi kontainer itu kan juga rusak juga ya. Perjalanan dari Amerika sampai ke tempat kita butuh waktu 3 minggu, dari Cina ke tempat ke Tanjung Mas itu butuh waktu sekitar 2 minggu. Dalam perjalanan kemudian kontainer itu naik turun dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain, kegesek-gesek dan seterusnya, itu kan juga rusak juga. Sehingga di sini yang nanti akan mereparasi, yang akan membenahi sing arep ndandani itu adalah ini ya, si perusahaan depo kontainer. Itu ya. Kemudian ya kemarin yaitu ada PT Pelindo, dalam hal ini adalah TPKS ya. Jadi yang kemarin bahwa untuk sirkulasi kontainer di pelabuhan, sirkulasi kapal itu di bawah tanggung jawab TPKS atau TPK kalau di Surabaya, atau di bawah PT Pelindo ya. TPKS itu di bawah PT Pelindo, Pelabuhan Indonesia ya. Kalau di Semarang, Surabaya itu masuknya ke Pelindo 3. Oke, jadi yang mengatur sirkulasi kontainer, kontainer itu masuk ke seaway, kemudian dari seaway nanti loadingnya jam berapa, loadingnya kapan, dan seterusnya, kapalnya nanti sandarnya di parkirnya, di kolamnya itu di mana, kemudian nanti yang antri itu kapalnya siapa dulu, sing markiri sopo, sing bongkar sopo, sing loading sopo, sing unload sopo, dan seterusnya, itu adalah tanggung jawab dari TPKS. Nah terus Bea Cukai ngapain Pak? Bea Cukai bertanggung jawab terhadap isi dari kapal itu, isi dari kontainer itu. Ya, jadi dibedakan ya. Bea Cukai dan TPK atau Pelindo itu beda tanggung jawabnya. Ya, kalau Pelindo itu sekali lagi itu di alatnya, di wadai, tapi kalau Bea Cukai itu di isine kan seperti itu. Oke, ya ini lebih kurang adalah tadi ya pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ekspor khususnya ya, kita ke ekspor dulu ya. Karena nanti kalau impor itu juga hampir sama juga ya, cuma tidak sebanyak di sini ya. Oke, ya berikutnya adalah ya oke. Jadi ini ya. Oke, ya jadi ini
pelaku dan dokumen kegiatan ekspor tadi, pelakunya tadi. Nah, ini adalah dokumen-dokumen yang diterbitkan ya, dokumen-dokumen yang diterbitkan. Jadi sekali lagi apakah dokumen ini pasti diterbitkan? Ya, lagi-lagi dilihat dari peran dia. Ya, kalau eksportir tadi ya, eksportir itu juga sekaligus sebagai produsen, ya otomatis dokumen-dokumen ini tak ada dong, ya. Dokumen-dokumen ini otomatis tak ada kan gitu, ya. Ini kan tak ada. Kalau dia eksportir broker, ya mungkin ada kan seperti itu. Oke. Nanti apakah dari sekian ini ya dari sekian ini apakah dokumennya nanti semuanya dibuat oleh eksportir kemudian dikirim ke negara tujuan ke importer tidak ya tidak. Dokumennya apa saja ya nanti kita lihat kalau kita sudah diskusi kita sudah membahas yang ada di LC ya. Oke, ya kita lihat satu persatu dulu. Di sini produsen ya kontrak penjualan otomatis manufacturer certificates ya karena dia yang memproduksi ya maka harus tahu betul bagaimana proses produksinya, apakah sudah sesuai dengan ketentuan atau belum, apakah nanti barang itu misalnya terkait dengan bahan bakunya, proses produksinya sudah sesuai dengan standar mutu yang ada atau belum dan seterusnya. Kemudian instruction manual ya instruction manual ketika produk-produknya itu untuk produk-produk tertentu ya produk-produk yang assembling ya produk-produk yang butuh treatment khusus kan otomatis harus ada instruksi manualnya kan seperti itu atau instruction manual ya atau manual booknya ya kalau bahasanya ya. Kalau kita beli produk ya misalnya kita beli mesin cuci, TV atau apa di situ kan ada instruction manual kan seperti itu. Kemudian brosur ya otomatis. Oke, kemudian di sini si eksportir ya dokumen yang dibuat lebih kurangnya adalah ini ada brosur ya. Jadi brosur ini sama brosur ini kan beda. Jadi ini brosur ini kan ditujukannya adalah ke eksportir. Tetapi kalau brosur ini kan nanti ditujukannya adalah ke importer kan gitu ya. Sehingga beda kan. Oke, kemudian ada overseas ya kemarin ya dalam apa namanya prosedur ekspor yang pendekatan proses yaitu ada overseas ya surat penawaran kan gitu. Kemudian ada sales kontrak sales kontrak itu umumnya kemarin dibuat oleh si eksportir. Nah, kemudian ada invoice ya. Di sini ada invoice, jadi namanya aja invoice ya. Invoice di sini adalah catatan atau dokumen yang berisi terkait dengan harga kan seperti itu ya. Invoice atau kwitansi lah gampangnya ya. Kemudian di sini ada consular invoice. Jadi consular invoice, invoice yang consular ya, invoice yang diterbitkan oleh konsulat ya, oleh konsulat atau oleh atase ya. Tetapi ini yang membuat itu tetap eksportir ya, membuat eksportir kemudian nanti di-approve oleh si konsulat kita. Jadi misalnya gini ya, misalnya kita akan melakukan atau kita akan jual furniture tuh ya ke Turki ya di awal transaksi ya, sebelum deal ya. Sebelum deal. Jadi consular invoice ini invoice yang dibuat sebelum transaksi itu final ya, sebelum order itu terjadi. Jadi semacam penawaran cuma di sini sifatnya itu sudah invoice ya, sudah invoice. Nah, jadi di sini misalnya kita mau jual furniture tuh ke Turki ya, kita buat invoice-nya ya, konsul, kemudian akan apa ya, semacam akan di-approve atau akan disetujui atau akan diterbitkan seakan-akan diterbitkan oleh konsulat kita yang ada di Turki ditujukan ke calon importer nanti ya. Itu. Oke, jadi invoice itu nanti ada 3. Jadi ada invoice atau commercial invoice, kemudian ada consular invoice, kemudian ada pro forma invoice ya. Nanti ya. Oke, kemudian ada packing list, namanya ada packing list ya. Ini dokumen packing list ya. Ini adalah dokumen yang memuat terkait dengan list dari packing. Jadi list dari packing di sini ya
eh, bagaimana barang itu, bagaimana setiap barang, setiap komponen yang ada dalam satu transaksi itu di-packing, ya, itu di-packing, itu bagaimana, rinciannya bagaimana, kan seperti itu. Kemudian ada wage notes, ya, ada wage notes, ya. Jadi untuk produk-produk tertentu, untuk barang-barang tertentu yang memang di situ itu eh, apa namanya, dibutuhkan semacam apa ya, catatan khusus atau dokumen khusus yang memuat terkait dengan wages, ya, terkait dengan wage, terkait dengan measurement-nya, ya. Seperti itu. Lah itu bedanya apa Pak dengan packing list? Ya, ya kalau packing list itu hanya bagaimana barang itu dipak, bagaimana barang itu di packaging kemudian masuk ke kontainer, kan seperti itu. Kalau itu melalui kontainer. Kalau Wedge Notes, ya, kalau Wedge Notes di sini adalah yang memuat catatan-catatan yang kaitannya dengan pengukuran dari barang itu sendiri. Ya, karena satuan ukur itu kan beda-beda tuh ya barang itu. Ada yang dasarnya itu kilogram, mungkin ada yang dasarnya kubikasi, mungkin ada dasar yang lain kan seperti itu. Oke, kemudian PEB ya, pemberitahuan ekspor barang ya kemarin. Jadi kalau si eksportir dia mau izin fiat muat ya, dia akan fiat muat ya. Ya, fiat muat maka harus mengajukan PEB terlebih dahulu ke bea dan cukai kan seperti itu. Oke, jadi PEB ini yang buat itu adalah si eksportir, kemudian nanti akan dikirim atau akan ditujukan ke bea dan cukai. Oke, kemudian shipping instruction, ya shipping instruction namanya aja shipping instruction berarti instruksi pengapalan, ya. Jadi shipping instruction ini dibuat oleh si eksportir, ditujukannya kemana? Berarti ditujukannya adalah ke shipping company, ya, ke shipping company. Oke, instruksi untuk mengapalkan, perintah untuk pengapalan, ya. Yang merintahkan siapa? Yang merintahkan kan yang punya barang kan itu, yaitu si eksportir. Oke, kemudian bank ya, bank berarti nanti kaitannya dengan LC ya, ini yang paling penting ya, ini yang kita bahas yang penting aja ya. Jadi ada LC, akad kredit berarti nanti si importir ya kalau itu pembukaan LC, kemudian nanti terkait dengan apa namanya setoran-setoran berarti kan otomatis lewatnya kan bank kan seperti itu ya. Jadi ini LC ya yang diterbitkan oleh bank. Oke, kemudian ada BPSMB tadi ya, apa yang dikeluarkan? Yang dikeluarkan adalah di sini ya, tergantung dari barangnya apa ya. Chemical analysis kalau itu barangnya untuk chemical, kemudian mutu barang, kualitas barang ya, itu tergantung dari jenis barangnya. Oke, kemudian berikutnya ada freight forwarders ya, freight forwarders. Oke, jadi di sini ada packing list ya. Jadi ya sekali lagi ya, packing list ya. Jadi nanti untuk ekspor ya, untuk ekspor itu Anda berpikirnya jangan bahwa barang itu satu kontainer penuh, itu enggak ya. Jadi si eksportir ya, itu ada yang dia itu ngekspor hanya seperempat kontainer, hanya seperlima kontainer, atau mungkin hanya beberapa karton saja. Maka barang itu pengiriman ke luar negerinya itu kan harus misalnya menggunakan satu kontainer kan seperti itu. Nah, kemudian barang itu kan harus dikonsolidasi, digabungkan. Siapa yang menggabungkan? Ya salah satunya adalah ini ya tugas dari forwarders. Ya ini itu wah ini salah. Ini harusnya nggak ada spasi ya. Nah, oke, ya tugas dari forwarders kan seperti itu sehingga nanti forwarders yang membuat packing listnya kan seperti itu. Itu untuk barang yang disebut dengan LCL ya, LCL ya nanti ya di logistik ya. LCL, less container load. Oke, kemudian ada host of BL. Karena barang itu barangnya macam-macam, artinya satu kontainer itu pemiliknya dari banyak pengirim, banyak eksportir, maka nanti si forwarders tadi saya sebutkan bahwa dia itu pelayaran yang orang di kapal, namanya adalah NVUCC. Apa itu NVUCC nanti? Sehingga dia bisa menerbitkan BL.
Cuma namanya adalah host BL. Karena BL nanti berdasarkan penerbit itu ada dua, yaitu ada host BL, ada master BL. Ya. Jadi host BL itu BL yang diterbitkan oleh forwarders, tapi kalau master BL itu diterbitkan oleh shipping company. Ya, nanti logikanya belakangan. Oke, berikutnya bea dan cukai tadi. Ketika si eksportir itu sudah mengajukan PEB, ya ketika sudah sesuai dokumennya, maka PEB akan menerbitkan nih ya persetujuan muat atau persetujuan ekspor. Ya, nanti kita kalau simulasi dokumen saya tunjukkan contoh dokumennya ya PEB iki koyo opo, kemudian persetujuan muat yang diterbitkan oleh si bea cukai itu seperti apa. Oke, kemudian dinas karantina tanaman ya, dinas karantina tanaman ini namanya adalah sertifikat phytosanitary atau phytosanitary certificate. Jadi di sini bahwa terutama untuk tumbuhan ya, untuk tumbuhan yang akan kita ekspor misalnya itu biasanya negara-negara di dunia dia itu minta agar tanaman itu dikarantina terlebih dahulu. Ya, tujuannya apa? Tujuannya adalah agar tanaman yang diekspor itu atau tanaman yang mereka beli ya, tanaman yang mereka beli itu tidak mengandung hama, tidak menyebarkan hama. Itu salah satu tujuannya adalah itu. Ya, misalnya Anda mau mengekspor bunga nih ya, yang baru rame itu ya, misalnya apa namanya, rondo bolong. Nah, itu misalnya, itu kan baru in tuh ya, misalnya kita mau ekspor, walaupun sebenarnya rondo bolong ini ikut dengan Indonesia kan, seperti itu. Ya, itu ketika akan diekspor itu harus dikarantina dulu, ya harus dikarantina dulu di dinas karantina, yang nanti oleh si dinas karantina nanti akan apa ya, semacam akan diberikan suntikan senyawa tertentu, saya kurang tahu senyawanya apa, yang notabene nanti akan melindungi atau untuk mematikan hama yang ada di tanaman itu. Kemudian dinas peternakan ada veterinary certificate sama juga ya tujuannya sama. Kemudian perusahaan asuransi otomatis polis ya, ya polis asuransi ya. Kemudian tadi ada BPN, ITPC atas perdagangan ya. Oke, ya sorry ini BPN, ITPC ini adalah ini ya terkait dengan informasi ya informasi negara tujuan, sorry ini keliru nih. Ya, jadi terkait dengan apa namanya kondisi negara tujuan ya, kondisi negara tujuan ya, kondisi negara tujuan. Kemudian ya kondisi negara tujuan ini macam-macam ya, bagaimana tingkat konsumsi barang tersebut, kompetitornya, kemudian harga barang itu di sana bagaimana, segmen barang itu di sana. Maksudnya barang itu barang yang akan kita ekspor ya, yang kita tanyakan ya, segmen untuk barang itu di sana bagaimana dan seterusnya. Termasuk tadi ya consular invoice tadi, consular invoice nanti yang meng-approve adalah di sini ya, itu. Oke, kemudian shipping company ya, shipping company tadi BL tapi jenisnya adalah master tadi ya, ya master. Kemudian DO ya, DO di sini ya. Jadi tadi mekanismenya ketika si eksporter itu sudah membuat shipping instruction ditujukan ke shipping company ya. Kemudian nanti shipping company akan berkoordinasi dengan perusahaan depo ya, dengan depo kontainer tadi. Oke, maka shipping company akan menerbitkan DO ya, DO ya, DO ini ya, DO ya 1 sampai 5 lembar ya. DO ini nanti akan dipakai oleh si eksportir mungkin melalui EMKL untuk apa? Untuk ngambil kontainer kosong ya, untuk ngambil kontainer kosong di depo, sorry di depo ya, di depo. Kenapa? Karena tanpa DO perusahaan depo kontainer tidak akan mau mengeluarkan kontainer itu ya. Jadi dokumen DO di sini ini sebagai dasar perusahaan depo untuk apa? Untuk mengeluarkan kontainer yang dibutuhkan atau yang disyaratkan oleh si
eksportir ya, itu. Kemudian MKL, MKU tadi ya PEB ya karena sekarang sudah melalui PDE pertukaran data elektronik atau electronic data interchange ya, maka nanti membutuhkan yang disebut dengan warung EDI ya, istilahnya warung EDI bahasanya ya. Warung EDI ya, warung untuk submit PEB tadi. Oke, kemudian nanti akan menerima persetujuan muat ekspor ya. Kemudian nanti ada ketika kita mengajukan submit PEB ya, sebelum kita mendapatkan persetujuan muat dari bea cukai, maka nanti kita harus bayar dulu ya. Bayar apa? Bayar namanya PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Jadi setiap ekspor itu nanti dikenai bukan pajak ya sebenarnya, tapi penerimaan negara di luar pajak ya. Itu ya macam-macam ya, tapi tidak nyampe 200.000 ya, itu. Kemudian depo kontainer ya otomatis ya dokumen kontainer. Jadi kontainer itu kan harus dicek dulu apakah kontainernya itu layak apa tidak, sesuai apa tidak, kan seperti itu. Bagaimana kalau kontainernya kosong, kontainer kosong yang akan dipakai itu ada berlubangnya, kontainernya kotor dan seterusnya. Nah, maka di sini harus ada istilahnya itu dokumen dari kontainer itu bahwa kontainer itu betul-betul clear, betul-betul clean, kan seperti itu. Ya, jangan sampai nanti si eksportir tuh ya dia mau ekspor makanan, tapi kontainernya itu bekas untuk atau sebelumnya dipakai untuk impor makanan ternak misalnya. Yo nanti kan nggak bagus tuh kan gitu. Nanti akan mempengaruhi kualitas eh, produk yang akan diekspor kan gitu. Oke, kemudian terminal peti kemas ya, terminal peti kemas atau TPKS ya. Nanti ada kaitannya dokumen loading ya. Nanti kaitannya kapal masuk dan seterusnya itu sebenarnya dokumennya banyak sekali ya, tetapi memang tidak bersinggungan langsung dengan si eksportir ya. Ada yang memang bersinggungan langsung, ada yang tidak seperti itu. Oke, kemudian perusahaan tracking ya ada surat jalan inland insurance. Jadi meskipun hanya dari dari Semarang ambil kontainer kosong dibawa ke Solo kemudian dibawa lagi ke Semarang ya itu ya perlu asuransi juga ya. Kenapa? Ya karena kontainer ya dengan trailernya ya dengan sasis trackingnya itu kan pengaitnya itu sangat tipis sekali ya, sangat pendek maksudnya, sangat pendek. Kemungkinan untuk jatuh itu sangat besar ya. Beberapa kali pernah terjadi ya di daerah Purwodadi ya itu beberapa kali saya pernah teman MKL itu juga ngeluh juga nih ya. Kontainernya itu lepas dari sasisnya ya di tanjakan itu. Sehingga apa yang terjadi? Padahal itu sudah muatan penuh tuh. Sudah muatan penuh barang mau dibawa ke Semarang kan seperti itu ya. Oke, kemudian ada Dinas Perdagangan Certificate of Origin COO ya. Dia lagi-lagi COO yang menyusun, yang membuat itu si eksportir, cuma yang mengapprove kemudian dokumennya atau formnya itu dari Dinas Perdagangan. Oke, ya mungkin itu ya ini adalah terkait dengan siapa saja yang terlibat dalam kegiatan ekspor, kemudian dokumen yang dibuat lebih kurangnya itu ya. Tetapi sekali lagi tidak semua dokumen ini nanti dibuat, disusun, kemudian dikirim ke importer itu tidak ya. Hanya dokumen-dokumen tertentu yang nanti akan dikirim ke importir, seperti itu. Dokumennya apa saja nanti saja ya. Nanti kalau kita sudah ke ke LC nanti kita lihat ya, itu. Oke, ya kemudian ya poin kedua ya di pertemuan ini kita akan membahas tata niaga di bidang ekspor ya. Jadi sekali lagi ya di sini bahwa barang yang kita ekspor itu harus mengikuti ketentuan yang ada di sini. Artinya di sini itu pemerintah Indonesia. Kemudian mengikuti ketentuan juga di negara tujuan kan seperti itu.
Nah, di Indonesia produk-produk yang akan diekspor, ya, produk-produk yang akan diekspor itu ada tata niaganya istilahnya, ya. Ada 4 kategori atau ada 4 tata niaga dari kegiatan ekspor produknya, ya. Yaitu produk yang diatur, produk yang diawasi, dilarang dan bebas, ya, dan bebas. Oke, tujuannya apa? Kenapa diatur, diawasi misalnya? Diatur, diawasi. Ya, salah satu tujuannya atau salah 6 tujuannya adalah ini ya. Ini. Ya, jadi diatur, diawasi itu kan artinya ada pembatasan, dibatasi maksudnya gitu ya. Jadi di sini tujuannya adalah nih untuk melindungi keamanan nasional atau untuk kepentingan umum. Artinya apa? Artinya ya tidak semua barang kok terus dibatasi itu enggak ya. Hanya barang-barang tertentu, hanya produk-produk tertentu. Yang tujuannya dibatasi adalah satu melindungi keamanan nasional ya untuk barang-barang yang memang di situ ada kepentingan, ada hubungan dengan keamanan nasional misalnya. Oke, misalnya apa ya, misalnya beras misalnya ya. Beras itu kan ya termasuk barang yang diawasi juga, barang yang diawasi. Kenapa? Jangan sampai nanti kebutuhan beras di dalam negeri aja itu, kurang tetapi malah diekspor. Itu kan nanti akan mengganggu kepentingan umum. Ya, mengganggu, sorry, mengganggu kepentingan umum, akan mengganggu keamanan nasional, stabilitas, kaitannya dengan beras kan seperti itu, ya. Tuh, kemudian melindungi kesehatan manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, atau lingkungan, ya. Tujuannya untuk itu, sehingga barang itu harus diatur, harus diawasi. Contohnya apa? Contohnya adalah hasil hutan. Hasil hutan itu ekspornya itu diatur, diawasi. Ya, tidak semuanya terus hutan itu ditebangi, kayunya dipotongi, kemudian dijual gitu saja, nggak boleh. Ya, bukan nggak boleh diatur, ya diatur. Ya, ekspornya itu diatur. Ya. Kemudian berdasarkan perjanjian internasional misalnya, ya. Jadi salah satu contohnya lagi adalah hasil hutan misalnya. Itu sudah ada ratifikasi internasionalnya, ya. Bagaimana perusahaan, bagaimana negara itu melindungi ya flora dan faunanya, terutama dalam hal ini kaitannya dengan hutan, untuk apa ya? Untuk menjaga ekosistem ya, agar tetap terjaga misalnya pemanasan global dan seterusnya, kemudian perubahan iklim ya tidak ekstrim dan seterusnya, itu kan salah satu fungsi dari hutan misalnya gitu. Oke, terbatasnya pasokan di dalam negeri atau untuk konservasi secara efektif ya. Nih ya, di dalam negeri aja pasokannya wis pas-pasan pada konsumsinya terus, kok malah mau diekspor. Nah, ini kan harus diatur, ya harus diatur. Kapasitas pasar di negara atau wilayah tujuan ekspor. Lah kalau di negara tujuannya sana aja sudah konsumsinya rendah ya, lah ngapain dijual ke sana kan gitu. Ketersediaan bahan baku yang dibutuhkan, ya otomatis dilarang, ya. Kalau dilarang berarti ini kan lebih ekstrim ya, levelnya lebih tinggi dari diatur maupun diawasi, kan seperti itu. Tujuannya apa? Ya atau kenapa? Ya karena mengancam keamanan nasional, ya. Kalau tadi, levelnya itu, untuk melindungi, tetapi kalau dilarang itu berarti barang itu, ya itu sudah memang mengancam keamanan nasional kalau barang itu dijual, kalau barang itu tidak ada di Indonesia misalnya gitu, ya. Melindungi hak atas kekayaan intelektual, ya otomatis melindungi kehidupan manusia dan kesehatan, ya. Kemudian merusak lingkungan berdasarkan perjanjian internasional dan dilepas oleh pemerintah. Nah, ya, jadi misalnya untuk ekspor sampah misalnya, ya ekspor sampah dalam hal ini misalnya barang-barang bekas, ya barang-barang bekas itu kan sebenarnya nggak boleh itu diekspor. Tapi nggak tahu ya di Indonesia itu kan malah menjadi peluang bisnis, mulai dari pakaian bekas, spare part bekas, oli gemuk ya, oli bekas itu kan bahasanya kan gemuk kan.
bukan gemuk lemu ya. Kalau lemu itu kan gemuk ya, oli bekas dan seterusnya. Itu kan justru menjadi peluang, menjadi pasar ya di Indonesia. Tapi di perjanjian internasional nggak boleh itu ya. Melakukan perdagangan sampah itu nggak boleh sebenarnya. Ya, tapi di tempat kita ya masih ada saja jual pakaian bekas yang itu notabene impor dan seterusnya itu kan nggak boleh sebenarnya. Tapi ya wallahu alam kok iso kan kayak gitu. Oke, ya ini ada 4 tata niaga ya tujuannya atau alasannya adalah nih ya di poin sebelahnya di sini. Oke. Oke, next kemudian apakah barang yang diatur dan diawasi itu masih bisa diekspor? Ya, jawabannya adalah otomatis kan boleh ya, boleh. Ya, jadi tadi dari ketentuan sebelumnya tadi diatur, diawasi itu tetap bisa diekspor, cuma dibatasi kan gitu ya kan. Diatur ya diawasi, berarti di situ dibatasi. Pertanyaannya boleh ya, tetap boleh diekspor. Cuma harus memenuhi syarat dan ketentuan tertentu kan seperti itu. Yuk kita lihat satu persatu ya. Syarat ekspor untuk produk yang dibatasi ya. Nih ya, yang dibatasi berarti yang diatur yang dan diawasi tadi. Ada 2 ketentuan yang harus dipenuhi agar kita sebagai seorang eksportir itu tetap bisa mengekspor produk-produk yang diatur ya, produk-produk yang dibatasi tadi ya. Jadi ketentuan umumnya ini untuk semua eksportir, artinya untuk barang bebas pun ini harus terpenuhi ya ketentuan umumnya ini. Syarat umumnya ini harus terpenuhi. Jadi NPWP, SIUP, kemudian TDP ini harus ada. Nah, kemudian untuk dan agar si eksportir itu bisa ekspor barang-barang yang tata niaganya diatur dan diawasi, maka dia harus punya beberapa dokumen tertentu. Ya, salah satunya nih ya, pengakuan sebagai eksportir terdaftar. Ya, jadi nanti produknya apa saja kita lihat ya. Kemudian ada persetujuan ekspor ya, persetujuan ekspor. Kemudian ada laporan surveyor, ya surveyor ya. Kemudian ada SKA atau COO-nya. Kemudian ada dokumen lain dipersyaraatkan dalam peraturan perundang-undangan. Nah, ini ya 1, 2, 3, 5 ini ya 5 ini adalah syarat eksportir ketika dia itu akan mengekspor barang yang tata niaganya diatur dan diawasi ya. Jadi ini harus terpenuhi. Ya kalau ini kan untuk semua ekspor ya. Barang bebas pun dia juga harus punya ini ya. Barang bebas pun dia harus punya ini ya. Artinya barang yang tata niaganya barang bebas ya, barang bebas diekspor itu dia harus punya nih ya syarat 1, 2, 3 ini harus punya kan seperti itu ya. Kemarin sudah kita singgung bahwa untuk bisa mengajukan SIUP maupun TDP maupun NPWP itu kan syaratnya harus ada akte ya, akta pendirian perusahaan ya. Pendirian perusahaan ya bisa CV, bisa PT, bisa UD dan seterusnya ya. Akta pendirian perusahaan berarti ini kan yang menerbitkan siapa? Yang menerbitkan kemarin adalah si notaris. Kemudian untuk izin teknis ini sama ini selain akta ini ya nanti kan otomatis harus ada yang disebut dengan IMB ya, IMB ya. Untuk mendapatkan IMB, sorry, UMB, kemudian nanti syaratnya lagi adalah surat SKD ya, surat keterangan domisili ya dari RT, kemudian kepala desa, kemudian sampai ke camat SKD. Nah, kemudian untuk mendapatkan IMB ya ini syaratnya adalah ya ini salah satunya ada ini ya. Kemudian nanti ada persetujuan dari warga ya, warga sekitar ya. Nih ya, syaratnya sebenarnya ini ya mudah ya. Cuma ya biasanya ya ada biaya-biayanya itu kan wajar kan seperti itu. Oke ya, ini ketentuannya untuk barang yang dibatasi
dibatasi ya, diatur ataupun diawasi, tetapi kita tetap ingin ekspor ya. Syarat-syarat ini harus terpenuhi. Oke, ya kita lihat produknya, barangnya, ya salah satunya atau yang pertama adalah barang yang diatur tata niaga ekspornya ya. Yaitu yang pertama ada tekstil ya, kemudian ada rotan, kemudian ada kayu dan produk kayu ya, termasuk di dalamnya di sini ada kayu lapis, kemudian ada wabil khusus kayu cendana, kemudian ada kopi, kemudian ada maniok ya, maniok. Oke, TPT ya, tekstil dan produk tekstil ke Amerika, kemudian Uni Eropa dan beberapa negara di sini, ya ini termasuk produk ini termasuk yang diatur tata niaganya, ya, yang diatur tata niaganya. Kemudian rotan, ekspor rotan kecuali rotan mentah, rotan asalan, kemudian rotan WS dan setengah jadi, kecuali itu ya, itu termasuk barang yang diatur tata niaganya. Lah kalau yang mentah asalan, WS dan setengah jadi kenapa Pak? Ini nggak boleh diekspor. Ya, ini dilarang. Ya. Jadi sekali lagi, rotan asalan, rotan mentah, rotan WS, rotan setengah jadi itu tidak boleh diekspor. Itu tidak dilarang ekspornya. Ya. Tapi kalau di luar atau selain jenis ini ya, mentah, asalan, WS dan setengah jadi ini boleh diekspor. Cuma diatur ya, cuma diatur. Itu. Oke, jadi rotan mentah ya, rotan mentah namanya. Jadi bedanya rotan mentah, asalan, kemudian WS, kemudian setengah jadi. Di sini adalah rotan mentah itu ya rotan yang baru dipotong dari hutan, dari entah hutan atau perkebunan ya, ya itu ya. Jadi rotan dipotong, kemudian baru dipotongi daunnya, itu namanya rotan mentah. Kalau rotan asalan itu sudah apa ya, semacam rotan itu sudah dipotongin bersih, kemudian diuntai ya, dibongkok ya satu satu untayan itu namanya rotan asalan. Kemudian rotan WS itu sudah ada proses ya, di situ sudah ada proses ya, sudah ada proses pembersihan, kulitnya sudah dibersihin, sudah dirapikan ya, sudah dirapikan. Ya, misalnya dipotongi 5 meter atau 3 meteran misalnya itu rotan WS. Jadi sudah ada sudah dibersihkan ya, sudah dikeringkan ya, itu. Kalau setengah jadi, ya setengah jadi rotan itu masih berwujud rotan, ya proses WS sudah, kemudian di situ sudah ada proses pewarnaan. Misalnya rotan itu dipelitur misalnya, ya dicat misalnya. Itu barang setengah jadi, tetapi masih wujud rotan, ya masih wujud rotan utuh gitu loh. Itu yang membedakan. Nah, yang boleh diekspor yang bagaimana ya? Rotan itu sudah dibuat menjadi produk tertentu. Misalnya rotan sudah dibuat menjadi kursi misalnya, menjadi meja, menjadi hiasan, menjadi tempat tidur, menjadi ini itu misalnya, itu baru boleh diekspor. Tapi kalau masih wujud rotan, ya wujud rotan gitu, ya itu nggak boleh diekspor, ya itu. Kemudian kayu dan produk kayu, kayu lapis, ya, kemudian kayu cendana. Jadi di sini nanti untuk rotan, kayu, rotan dan hasil ini sebenarnya rotan sama kayu ini untuk perizinannya itu sama, yaitu nanti harus mengajukan izin ke Disperindak ya, ke Ditjen Daglu sebenarnya, tetapi melalui Disperindak, Dinas Perindustrian Perdagangan. Kalau sekarang Dinas Perdagangan untuk memperoleh dokumen yang disebut dengan ETPIK ya, eksportir terdaftar ETPIK produk industri kehutanan ya, ETPIK. Oke, jadi ETPIK ya namanya ya. ETPIK. Tapi sekarang itu namanya adalah SVLK ya, SVLK ya. SVLK, sertifikat verifikasi legalitas kayu ya, SVLK.
Itu yang harus dimiliki ketika kita mau, menjadi eksportir ya rotan dan hasil hutan, ya, itu. Ya hasil hutan ini maksudnya tumbuhan ya, bukan hasil hutan terus kita berburu di hutan kemudian kita dapat, hewan terus itu hasil hutan, bukan itu ya. Hasil hutan itu maksudnya adalah ya tanaman ya, itu ya. Bukan bukan kita berburu terus itu hasil hutan, itu bukan ya. Oke, kemudian kopi ya, kopi ya. Kopi itu termasuk, barang yang diatur tata niaganya ya. Ya, kopi ya. Oke, jadi, kopi untuk, syarat khususnya atau dokumen khususnya itu namanya ETK ya, eksportir terdaftar, produk kopi ya, atau eksportir terdaftar kopi ya. Mengajukannya kemana? Lagi-lagi sama ya, dia ke, Daklu ya, ke apa namanya, Kementerian Luar Negeri ya, tetapi, alurnya kita pengajuannya dari dinas ya, dari Dinas Perdagangan setempat ya, itu. Ya, nanti syaratnya apa, itu nanti ngikuti yang di situ. Itu untuk dokumen atau syarat ketika kita akan ekspor kopi. Lah, nanti untuk setiap pengiriman itu ada izinnya lagi, yang namanya spek di sini ya. Spek ya. Jadi spek di sini bukan, apa namanya, spesifikasi barang bukan, tapi spek di sini adalah, surat persetujuan ekspor kopi. Siapa yang menerbitkan? Sama, ya, yang menerbitkan nanti dari Disperindak ya, nanti berkoordinasi dengan dinas terkait ya, Dinas Pertanian ya. Kemudian setiap pengiriman juga nanti harus mencantumkan atau mengikut sertakan yaitu dokumen COO ya, Certificate of Origin. Formnya jadi COO itu bentuknya banyak, jenisnya banyak ya. Tapi wabil khusus kopi itu namanya atau COO-nya bentuknya atau formnya adalah form ICO ya. Nanti apa? Nanti di dokumen SKA. Kemudian terakhir adalah maniok ya, maniok termasuk yang diatur ya, yang diatur. Ya, nanti wabil khusus lagi-lagi wabil khusus adalah Uni Eropa ya. Nanti kita harus memiliki sertifikat atau dokumen yaitu ETM ya, eksportir terdaftar maniok ya. Nanti yang menerbitkan Daklu tapi koordinasi dengan tadi pertanian juga ya. Kemudian nanti sama dengan kopi, setiap shipment, setiap transaksi, setiap pengiriman itu harus ada spam-nya. Kalau tadi spek, kalau ini spam. Kalau tadi di spek tadi adalah surat persetujuan, tapi kalau spam di sini adalah surat pelaksanaan ya, surat pelaksanaan ekspor maniok ya. Tahu ya maniok ya? Wah, maniok. Jadi maniok itu bahasanya adalah cassava ya. Bahasa Nogirinya adalah gaplek ya. Itu ya. Oke, maniok ya. Jadi maniok ya. Jadi maniok ini gaplek ya, gaplek. Oke, ya. Jadi ini adalah izin-izin khusus ketika kita mau ekspor ke produk yang masuk kategori barang itu diatur ya. Oke, ya berikutnya adalah barang yang diawasi ya, barang yang diawasi, barangnya apa saja, lebih kurangnya adalah ini, ada kacang kedelai, jadi kacangnya utuh maupun sudah pecah, padi dan beras tadi saya sampaikan, kemudian ada tepung, kemudian ada dan seterusnya sampai termasuk gula ya, kemudian binatang hidup ya, sapi, kerbau, kemudian binatang liar yang dan tumbuhan alam yang dilindungi secara terbatas, kemudian jenis perikanannya adalah ada ikan Napoleon, benih ikan. Jadi ini sebenarnya apa ya? Ikan nener itu apa ya? Bandeng lah bahasanya itu sebenarnya ya. Benih ikan bandeng ya.
Kemudian tapi jenis-jenis tertentu ya. Saya nggak begitu tahu ya. Oke, kemudian ada ikan arwana ya. Oke, ini yang diawasi ya tata niaganya. Sama ya, tadi dia harus memiliki izin khusus ya, izin khusus. Oke, kemudian barang yang diawasi masih lanjutannya ya. Ini ada kelapa sawit ya, tapi kelapa sawit itu ada banyak jenisnya. Kemudian sampai timah, minyak dan gas bumi, kemudian ada nih ya kulit buaya ya. Kemudian ada termasuk emas ya, emas dalam bentuk setengah jadi atau dalam bentuk bubuk ya. Nih, oke, ini adalah barang yang diawasi ya, barang yang diawasi. Kemudian barang yang dilarang ini lebih banyak ya, barang yang dilarang ya. Jadi di sini ada nih ya, hasil perikanan hidup, ada arwana ya. Jadi arwana jenis tertentu ya. Saya nggak kurang tahu ya jenis-jenis ikan karena saya bukan penyuka nih ya ikan sidat, kemudian ikan air tawar, kemudian udang galah di bawah 8 cm nih ya. Jadi kemarin kenapa ekspor udang itu menjadi masalah ya, menjadi apa ya, menjadi bribery ya, menjadi korupsi ya karena ini salah satunya kan gitu. Jadi kebijakan ini sudah ada sebelumnya, walaupun ini sebenarnya kebijakan ini juga dari Kementerian Perdagangan juga ya, dari Kemenprindak dulu ya. Nanti sekarang kan sudah berubah. Nah, jadi kemarin kebijakan ini kan dilanggar sendiri kan seperti itu. Walaupun sebenarnya kebijakan itu bisa dirubah kan gitu ya. Tapi ya sembuh wallahu alam sing bener sing ndi kan gitu ya. Saya nggak mau bicara politis. Oke, kemudian binatang liar tumbuhan alam, kulit mentah ya. Jadi kulit mentah ya. Jadi kulit mentah itu kulit asalan tadi ya. Jadi kulit yang dari hewan-hewan tertentu ya, termasuk sapi, kerbau dan seterusnya yang itu masih mentah ya. Masih mentah itu dalam artian ya baru dikeringkan saja, belum ada proses ya. Itu. Kemudian ada karet bungkah atau karet mentah. Jadi karet yang baru apa namanya diambil dari pohonnya itu ya itu nggak boleh. Kemudian limbah ya dari besi baja ya ini jenisnya nggak boleh. Kemudian barang kuno yang bernilai budaya itu juga nggak boleh. Kemudian barang-barang rimiling itu. Oke, nanti kalau Anda ingin lebih tahu, nanti kita buka ke HS-nya, ya, harmoni sistemnya. Jadi nanti di situ ada detailnya, ya, ada lebih detailnya, ya, itu. Oke, kemudian terakhir adalah barang bebas, ya. Tadi diatur, diawasi, dilarang. Ini adalah barang bebas, ya. Berarti barang bebas di sini adalah barang-barang yang bebas ekspornya, ya. Bebas ekspornya. Artinya di situ tidak ada pembatasan, tidak ada pelarangan, ya. Tidak ada pembatasan, tidak ada pelarangan. Cuma syarat umum dari seorang eksportir itu harus dipenuhi, ya. Tadi punya SIUP, TDP, NWP itu harus dipenuhi, ya. Itu. Oke, jadi di luar barang-barang atau produk-produk yang disebutkan di atas ya dari ketiga kategori tadi atau ketiga tata niaga tadi, maka barang itu bebas untuk diekspor ya. Itu. Oke, ya.